Halo, selamat siang menuju sore semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat nih, meskipun masih di masa pandemi, tetap menjaga protokol kesehatan 5M-nya, dan jangan lupa melakukan vaksinasi untuk kondisi Indonesia yang lebih baik pastinya. Saya udah vaksin, dan Anda juga nggak boleh ketinggalan sama saya, harus vaksin juga. Acara ini diselenggarakan secara virtual, pastinya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kalau gitu saya ingin menyapa, halo, ini para viewers dan sahabat BPJS Kesehatan, selamat datang, selamat siang, dan kita bertemu lagi pastinya dalam rangka acara bincang-bincang seputar BPJS Kesehatan Hackathon 2021. Ini buat yang penasaran, cara daftarnya gimana, langsung aja saya kasih tahu, klik aja ke hackathon2021.bpjs-kesehatan.go.id. Ini pendaftarannya sendiri udah dibuka sejak kemarin tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021. Jadi masih ada waktu lama untuk kalian mendaftar, dan perlu dicatat juga kompetisi ini memiliki 3 kategori, yaitu Pentest, Artificial Intelligence, AI, dan juga Internet of Things, IoT, dengan total jumlah hadiah 240 juta rupiah loh. Nah, nanti ini 240 juta rupiah akan dibagikan kepada 4 pemenang dari masing-masing kategori yang saya sebutkan barusan. Dan para sahabat bisa langsung bergabung secara individual pendaftarannya, atau bisa mendaftar juga secara kelompok. Untuk lebih detail bisa langsung dilihat pada sosial media Hackathon BPJS Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan. Perlu saya ingatkan, ini ada syarat khusus, yaitu harus punya kartu BPJS dengan status aktif. Untuk detail lebih lanjut bisa langsung dilihat di website kompetisi ya, di hackathon2021.bpjs-kesehatan.go.id. Langsung mendaftar supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan total 240 juta rupiah. Dan hari ini saya Ditan Sudiro nggak akan sendirian, selain nemenin kalian, saya juga bakal berbincang-bincang dengan para narasumber, dengan para bintang tamu kita nih. Saya ingin menyapa dulu. Selamat siang Bapak Doni Hendrawan selaku Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Ditan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat terus kita semua. Oke, ketemu lagi secara virtual, nanti saya bakal ngobrol-ngobrol juga sama Bapak Doni, dan nggak ketinggalan, ini kita juga sudah kehadiran Bapak Hartono Purba, selaku Asisten Deputi Bidang Penanganan Keluhan Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Halo, selamat siang Pak Tono. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Doni, Pak Prof. Teddy. Senang banget, terima kasih Pak Hartono buat waktunya, udah jadiin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita ya Pak ya. Iya Pak. Oke, dan selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang juga pastinya kepada Bapak Profesor Insinyur Teddy Mantoro selaku Ketua Computational Intelligence Society IEEE Indonesia Chapter. Halo, selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Pak Ditan, mudah-mudahan clear ya, jelas suaranya ya. Wah, clear. Ini ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Juga Pak Doni dengan Pak Hartono, salam kenal Pak. Selamat siang juga Prof. Teddy, mohon maaf tadi. Selamat siang Prof. Siap, selamat siang Pak. Oke, senang banget bisa berkumpul semuanya di sini, dan suaranya bisa saya konfirmasi ini suaranya clear banget semuanya. Kalau gitu saya akan mulai aja acara ngobrol-ngobrol santainya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan juga langsung aja kalau ada yang kurang jelas. Ini buat Bapak Doni nih. Pak Doni, saya mau nanya, BPJS Kesehatan Hackathon ini udah genap dilaksanakan keempat kalinya. Dan tahun ini hadir dengan topiknya digital inovasi terhadap pelayanan peserta JKN-KIS dengan konsep kolaborasi. Nah, Pak, ini bisa diceritakan nggak sih, apa sih yang mendasari diadakan acara ini sampai berkelanjutan 4 kali loh Pak? Dan apa yang diharapkan dengan adanya acara BPJS Kesehatan Hackathon ini? Ya, baik, terima kasih Mas Ditan. Ya, tentunya sebagaimana kita ketahui ya, bahwa memang sudah 4 kali dilakukan penyelenggaraan hackathon ini. Dan memang prinsipnya acara ini diselenggarakan tentunya untuk mendorong ya partisipasi dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, khususnya tentu yang memiliki minat dan keahlian di bidang IT. Dan memang nanti diharapkan dengan para praktisi ini nanti bisa bersama-sama berkontribusi untuk mengaplikasikan ide maupun keahliannya, dan tentunya nanti diharapkan nanti hasilnya kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS. Dan di sini hackathon nanti diharapkan terjadi kolaborasi dan inovasi.
Dan tentunya dari kegiatan ini kita nanti diharapkan dapat mentranslasikan ide maupun inovasi yang tercetus tadi menjadi suatu aksi nyata nantinya. Sehingga nanti bentuk atau produknya nanti bisa menciptakan kemudahan bagi peserta dan tentunya juga untuk memastikan keamanan informasi dari peserta yang ada di BPJS Kesehatan. Mungkin itu Mas Ditan latar belakangnya. Oke, dan mungkin saya mau lompat sedikit nih ke bagian hadiah. Jadi selain ada hadiah uang, katanya mungkin bisa kerja bareng dengan BPJS ya? Oh jelas Mas Ditan. Nanti akan saya ceritakan juga itu bahwa memang kita beberapa kali itu banyak melakukan kemitraan maupun kerjasama dengan para pemenang hackathon tadi. Nah, jadi contohnya seperti kapan ya, itu 2 tahun lalu kita menciptakan mobile Vaskes, itu salah satu programmernya adalah pemenang dari hackathon 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi kesempatan itu sangat terbuka. Wah, ini menarik banget. Jadi peserta selain bisa mendapatkan hadiah juga, tapi bisa berkesempatan untuk bekerja bareng nih ya dengan tim. Betul. Baik, ini untuk Profesor Teddy nih. Prof, ini melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, apalagi di tahun ini kan mereka memiliki 3 kategori ya. Ada Pentest, ada Artificial Intelligence, dan juga Internet of Things. Ini sebenarnya bagaimana sih perkembangan cyber security dari AI dan IoT tersebut, baik di dunia maupun di Indonesia berdasarkan pengamatan Profesor Teddy Mantoro? Prof, mungkin bisa di-unmute suaranya. Oke, terima kasih Mas Ditan, pertanyaannya bagus sekali. Ini harusnya saya jawabnya 2-3 jam harusnya ya. Ini kalau cuma segini agak senggol-senggol sedikit aja gitu, ibaratnya begitu. Jadi kalau kita melihat ketiga aspek tadi ya, sangat penting sekali. Ini ada cyber security gitu ya, ada AI, dan kemudian ada Internet of Things begitu. Di masa pandemik seperti begini gitu, ini ketiga-tiganya berdampak sangat luar biasa begitu ya. Kenapa? Orang tinggal di rumah, nah mulai nih kan gitu ya, begitu dia tinggal di rumah ini mulai nih punya banyak waktu, punya banyak main-main, yang senang dengan dunia cyber, ya mulailah dia coba-coba kiri kanan gitu-gitu ya. Ini untuk ke cyber security gitu. Dan apa akibatnya? Banyak sekali perusahaan, banyak sekali lembaga gitu yang harus menguatkan gitu, kira-kira seperti itu ya. Termasuk BPJS tentu saja gitu. Nah kemudian artificial intelligence sudah jelas gitu ya, ini juga bagian untuk diotomatisasi dan sebagainya lah gitu. Juga ke IoT. IoT ini kalau di BPJS saya kira banyak sekali peserta-peserta yang mestinya bisa diberikan perangkat tertentu gitu, kemudian di collecting datanya di pool gitu ya. Baik itu berbicara tentang kesehatannya sendiri maupun berbicara ke aspek service yang akan di-deliver gitu. Nah, ini memang akibat pandemik, kalau saya sampaikan tadi di awal, kita bisa lihat ya Mas dan Bapak-Bapak sekalian ya, Mas Ditan dan Bapak-Bapak sekalian, kalau akibat udah setahun kita itu, kalau ngelihat grafiknya di Indonesia itu seperti kurva K sebetulnya gitu. Jadi banyak industri yang going down gitu, contoh seperti pariwisata gitu, hotelan, ya gimana kan kita nggak bisa keluar juga ya gitu. Tapi ada yang dia tinggal di rumah dengan menggunakan IT malah increasing dramatically gitu. Ya, nah ini contoh-contohnya itu tadi, mereka-mereka yang berkecimpung di dunia cyber security, ya, IoT, kemudian juga artificial intelligence tadi gitu. Saya ingin highlight satu poin gitu, karena tadi Mas Ditan menyampaikan saya mewakili Computational Intelligence Society gitu. Jadi ada sedikit beda antara artificial intelligence dengan computational intelligence gitu. Banyak referensi yang bilang bahwa computational intelligence itu subset daripada AI. Ada yang bilang lagi next level of AI. Apa sih bedanya gitu? Saya ingin sampaikan, kalau artificial intelligence sebenarnya banyak berbicara ke hal-hal yang data inputnya nih certain gitu, pasti gitu, pastinya datang di titik tertentu, semua serba pasti gitu. Tapi kalau kita berbicara ke datanya mulai separuh benar, separuh nggak benar, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak. Di bahasa saya ini dibilangnya partial truth gitu ya, atau dibilang lagi kadang-kadang uncertain data gitu. Nah ini AI ini kadang-kadang nggak bisa handle nih Mas. Nah jadi harus ke next level ke computational intelligence gitu. Nah ini juga saya kira nanti kalau saudara-saudara pada tertarik ya, ada bidangnya masing-masing gitu. Saya sih berharap, ada harapan ini ya Pak, ini sudah bagus sekali inisialisasi lomba-lomba seperti ini gitu. Saya ingin sampaikan begini, ini lomba ini kan sifatnya apa? Seperti seleksi gitu ya. Ya, seleksi lah gitu kan. Seleksi siapa yang jadi juaranya nih gitu. Kalau boleh ada satu tahapan juga gitu, yaitu pembinaan.
Jadi misalnya kalau boleh sebelum diseleksi atau sesudah diseleksi pun boleh, nanti dibuatkan mekanismenya lah ya. Dibina dulu, diberikan materi yang cukup gitu, memadai, sehingga waktu menghasilkan satu buah produk nih nggak sekedar asal produk jadi udah deh gitu, nggak begitu gitu. Jadi kalau boleh ada unsur kedalamannya, ada unsur barangkali pengembangan pengetahuannya, ada kontribusi ke bagian-bagian tertentu gitu. Nah ini kalau di bidangnya masing-masing ya Mas ya. Nah, saya ingin sedikit karena bicara soal tren tadi ya, soal apa namanya, pentas lah misalnya, saya nggak bisa bahas semua nih satu-satu aja, sedikit aja gitu karena waktunya pendek. Pentas itu saya kira kita udah sama-sama tahu lah ya, yang belajar security itu pasti dibagi 3 lah ya. Ada yang betul-betul orang luar kemudian melakukan tes, kita biasanya bilangnya apa, black box test itu tadi ya. Yang satu lagi dibilangnya white test tadi ya. Jadi udah boleh ke dalam gitu, ini udah mulai ngelihat coding seperti apa, di dalam seperti apa, kemudian melakukan beberapa tes-tes tertentu. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai grey test tadi ya. Jadi ini sebatas pengetesan oleh pengelolaan sistem lah gitu. Nah, ini masing-masing ada berbagai variabelnya. Nah, tentu saja nih kalau yang profesional melakukan apa namanya pentest ya harus menggunakan perangkat-perangkat yang canggih ya, VA lah bilangnya gitu kan, vulnerability assessment gitu. Di sana kelihatan masing-masing hole-nya ada di mana, saran-saran buat menghandle-nya seperti apa gitu. Kami di komunitas yang terkait dengan cyber ya Mas ya menyatakan juga gitu, data yang kami punya nih, bayangkan ya apa namanya website para kawan-kawan yang pada punya industri-industri begitu, termasuk saya kira juga di BPJS begitu, itu 70% itu rentan nih Mas, di attack gitu. Ini kalau bicara cyber security ya. 70% saya bilang begitu. Jadi kalau orang bicara defacement di kami gitu, ini sebetulnya dengan kata lain ya, mana sih yang nggak bisa di handle gitu ya. Ya ada prosesnya tentu saja, ada tahapannya ya. Dari mulai misalnya dipelajari di awal dulu, ada tahapannya lah ya, ada stagingnya gitu. Nah, kemudian melakukan eksploitasi dan lain sebagainya lah, kan kayak gitu. Nah ini barangkali juga bagian-bagian yang perlu didalami gitu. Apa namanya? Saya nggak ingin sentuh soal kebocoran data di BPJS gitu, nanti kita bahas di kesempatan lain buat sebagai studi kasus gitu. Kemudian di bidang IoT Mas, IoT ini sangat menarik ya. Kalau boleh sih karena IT tadi saya bilang berimpact ke ekonomi, ya sudah gitu. Mulai mana-mana yang bisa didorong gitu aplikasi-aplikasi IoT yang bisa berimpact di dunia di ekonomi gitu. Saya ingin kasih satu kasus ya Mas Ditan ya. Ini singkat sajalah, saya coba buat singkat gitu. Kebanyakan kita itu membuat aplikasi-aplikasi IoT itu hanya membuat apa namanya, ada sensor dikumpulkan jadi satu, datanya di-pool, kemudian datanya di-study, oh ini kesimpulannya gitu. Ini menurut saya ini masih kurang menggigit gitu. Jadi kalau boleh gitu ya, kawan-kawan yang bekerja nanti di IoT ini mulai bicara tentang ini IoT ini bukan cuma sekedar bilang ada sensor data, diambil datanya kemudian dibikinkan sesuatu, nggak begitu, tapi harus ada protokolnya misalnya. Di dunia ini ada lebih dari 100 protokol untuk berbicara IoT. Dan ada banyak sekali tokoh-tokohnya gitu. Jadi harus dibaca dulu itu mereka pernah buat apa. Kemudian Anda propose protokol yang mana gitu. Kalau ada sejuta tiba-tiba di spread out ada sejuta node gitu, sejuta sensor, ini gimana konstruk datanya gitu. Ya, nah kemudian berimpact jadi apa gitu. Nah ini yang harus dihitung impact-nya gitu. Nah itu ya Mas ya, jadi saya sudah sampaikan 3 hal tadi, ada AI dengan komputer intelijen, ada cyber security sedikit terkait dengan pentest, ada 3 macam. Yang terakhir IoT ya, ada protokol-protokolnya, jadi nggak sekedar bikin aplikasi dan kalau boleh berimpact gitu ya, menghasilkan sesuatu yang baik lah, yang kalau bisa sih meningkatkan ekonomi lah, karena basisnya kita kan memang akhirnya di ekonomi ujungnya gitu. Saya kira demikian Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Profesor Teddy. Tadi yang penting saya note adalah bagian pembinaan. Jadi bukan hanya bikin produk aja ya Prof ya, tapi juga ada pembinaan supaya ada berkesinambungan dengan produk yang udah dihasilkan sendiri. Baik, dan selanjutnya Pak Hartono nih, saya mau nanya mengenai, ini kan BPJS Kesehatan tuh gimana caranya ya? Agar bisa lebih membantu masyarakat di Indonesia, gimana caranya nemu talenta digital ya? Talenta digital seperti apa sih yang dibutuhkan agar BPJS Kesehatan bisa lebih bermanfaat buat masyarakat di Indonesia? Ya baik, terima kasih Mas Ditan. Begini Pak, saat ini BPJS Kesehatan sudah mengelola lebih dari 220 juta peserta ya. Kemudian kami juga bekerja dengan ribuan vaskes, lembaga mitra, stakeholder lain, baik itu swasta maupun pemerintahan,
tentunya dalam mengelola ini kami membutuhkan sebuah sistem yang cukup besar dan handal seperti itu ya. Nah, jadi untuk bisa mengembangkan dan mengelola ini tentu kami membutuhkan talent-talent yang inovatif, kreatif, dan tentunya yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, IoT aja itu banyak protokolnya gitu. Perkembangannya sangat cepat sekali. Demikian juga dengan cyber security. Nah, jadi talent-talent yang di BPJS Kesehatan saat ini ya tetap dapat mengikuti perkembangan itu, dan kami juga selalu mengembangkan aplikasi dan inovasi sehingga kami dapat mengikuti tuntutan dari peserta maupun stakeholder. Paling tidak kami dengan sistem yang kami bangun saat ini itu sudah bisa memenuhi ekspektasi dari peserta BPJS Kesehatan. Nah, mungkin salah satu kegiatan dengan hackathon ini adalah salah satu bagaimana kami dari BPJS Kesehatan bisa sekaligus mengupgrade ya teknologi yang di luar sana yang mungkin dari sisi kami selama ini belum mengetahui, atau mungkin di luar sana ada inovasi-inovasi yang mungkin selama ini kami belum terpikirkan karena kesibukan dan lain-lain. Nah, dengan adanya kegiatan ini, harapannya inovasi-inovasi dan teknologi yang nanti dimunculkan dalam kegiatan ini bisa kami serap. Seperti itu, Pak Ditan. Baik, terima kasih Bapak Hartono. Jadi yang dibutuhkan adalah talenta-talenta, kurang lebih talenta-talenta digital yang inovatif, yang mampu berkreasi mengikuti perkembangan teknologi sendiri. Jadi buat ini yang lagi nonton kita, mau daftar langsung aja ke www.hackathon2021.bpjs-kesehatan.go.id seperti pada running text yang ada di bawah ini untuk lebih jelasnya. Oke, kita kembali lagi ke Profesor Teddy nih. Prof, bagaimana Profesor Teddy melihat potensi talenta digital di Indonesia? Dan temuan-temuan baru pada talenta digital Indonesia, apakah udah bisa diaplikasikan untuk solusi di Indonesia sendiri gitu, Prof? Bisa di-unmute dulu, Prof? Oke, jadi kata kuncinya talenta digital Indonesia dengan aplikasi ya, Mas ya. Jadi saya membayangkan begini, kita ini kan negara besar sekali ya, nomor 4 di dunia populasi gitu, anak mudanya banyak sekali, potensinya sangat besar sekali gitu. Nah, barangkali kita bisa lihat banyak yang sudah muncul ya Mas ya, tapi saya mengharapkan sih kalau boleh muncul lebih banyak lagi gitu. Ya, ini buat contoh di Jakarta ada Impactner misalnya, itu mengumpulkan para founder digital gitu, itu lebih dari 1.000 gitu loh Mas ya. Ini juga ini Jakarta saja gitu. Ada yang lebih besar lagi punya 2.600-an. Ini cukup bagus sih sebetulnya. Tapi masalahnya begini, begitu kita bicara kualitas ya Mas ya, kualitas of idea gitu. Nah, ini jadi masalah gitu menurut saya. Kita harus bisa bandingkan bagaimana misalnya kalau saya melihat talenta digital dengan di luar terutama gitu. Betul nggak kita udah sampai di level yang sama dengan mereka? Gitu. Nah, barangkali ya betul ada gitu. Tapi seperti apa kalau kita bicara kurva itu hanya kecil aja di ujung gitu. Padahal jumlah kita ini besar. Kalau ditanya seperti gitu, ini source problemnya ada di mana gitu. Jadi kan kebanyakan kita itu di generasi zaman sekarang orang pada study lah ya Mas ya, sekolah lah gitu kan. Nah, ini dia nih, lulusan S1 kita atau D3 begitu, itu kadang-kadang dianggap tidak mencukupi buat masuk ke dunia industri gitu. Ya. Dan saya kira ini saya sebagai profesor gitu di bidang ilmu komputer itu melihat sekali itu Mas. Contoh yang bisa kita lihat lah Gojek misalnya gitu, itu mencari pada level tertentu, contoh misalnya kita punya server Mas ya, tiap detik kedatangan transaksi 1 juta gitu misalnya, atau 10 juta gitu. Itu butuh knowledge yang tidak sembarangan begitu. Dan itu tidak bisa dipelajari di kampus dengan begitu aja gitu, apalagi dosennya nggak siap gitu. Jadi bahasa saya adalah source of knowledge-nya nih Mas, source-nya ya, yang deliver knowledge-nya ini kurang strong di kita menurut saya. Nah, kenapa nggak strong Mas? Ini saya punya datanya nih. Jadi di Indonesia itu dosen ya, bidang komputer aja saya bicaranya, yang punya doktor itu hanya 4,6% Mas. Oke. Dosen yang masih S1 dan D4 itu masih ada nih, statusnya TP sekarang, tenaga pengajar, itu masih 22%. Yang lainnya cuma S2 aja gitu. Makanya saya encouraging sekali ke saudara-saudara yang masih S2 dan dosen gitu, segera S3 gitu. Karena dia jadi source of knowledge,
buat meluluskan mahasiswa yang top level knowledge-nya gitu. Kalau bisa dosen-dosen ini para atlet gitu, memang dia programmingnya bagus gitu, ngodingnya bagus, kemudian dia juga dia tren-tren knowledge yang sekarang lah ya, AI itu juga bagus. Saya ingin bandingkan ke negara tetangga yang dekat aja Mas, Malaysia gitu ya. Malaysia itu jumlah dosennya yang bidang IT yang sudah doktor itu 96%. Saya ulangi Mas ya, Indonesia 4,6% doktornya, kemudian di Malaysia sudah 96% gitu. Jangan bicara Australia itu 100% dari awal, apalagi dan Singapura juga gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi poin saya adalah bagaimana upaya meningkatkan para talenta digital ini segera bisa naik begitu, mass produk ya, jumlahnya besar nih gitu. Bukan 1, 2, 3 orang muncul speak aja gitu. Ya itu dia soal knowledge-nya di kampus-kampus itu ini dinaikkan kalau bisa. Indonesia punya 1.500 prodi terkait dengan ilmu komputer. Ini betul-betul kalau ini bisa di-push ya para jadi doktor semua tuh, dosen-dosennya ya, dan peneliti-peneliti bagus. Itu yang mudah-mudahan bisa meningkatkan gitu. Jadi kalau boleh, kalau kita bicara pembinaan tadi Mas ya, itu pembinaannya tidak cuma atletnya saja gitu, talenta digital yang muda-mudanya, tapi juga source knowledge-nya perlu dibina juga gitu. Nah, sekarang kembali ke tadi Mas, kualitas kita ya, bagaimana nih kualitas kita gitu. Jadi saya membayangkan kalau kawan saudara-saudara nanti akan lomba di minggu depan gitu ya, yang ikut lomba gitu. Saran saya adalah yang pertama kali temukan ide yang strong gitu. Jadi ide yang strong itu sudah pasti ide yang berdampak gitu ya. Kalau cuman berdampaknya di dapur kita sendiri atau di keluarga sendiri atau di kompleks sendiri, nggak cukup itu. Nah pertanyaan berikutnya lagi, kalau ide yang strong itu yang seperti apa gitu. Jadi menemukan problem yang strong, itu sudah ide gitu. Problem strong itu nggak gampang juga. Kemudian berikutnya lagi menemukan solusi yang strong begitu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan nggak cukup kita menemukan ide yang strong ini jalan-jalan ke mana, ke halaman rumah gitu, mikir-mikir, atau ketemu ide yang strong, nggak cukup gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya harus baca paper kalau di saya begitu. Baca paper orang, lihat paper-paper yang strong gitu, lihat dia tuh mengungkap problem apa sih gitu. Bisa dibawa ke lapangannya seperti apa gitu. Dan setiap kali ada problem di dalam paper itu selalu ada solusi gitu. Saya sangat confident kalau Anda mengkoleksi paper-paper bagus, baca 100 saja gitu misalnya, itu ada 100 problem dengan 100 solusi itu. Tinggal Anda review gitu ya, mana yang bisa dikolek jadi satu, yang bisa mampu Anda kerjakan dan Anda suka mengerjakan itu. Passion-nya ada di sana gitu. Nah itu barangkali, saya bisa ringkas dengan cara singkat barangkali, problem-problem yang baik itu satu ya, kalau Anda ikutan lomba, saya tukang pemain lomba gitu, nanti kalau di browsing, saya lombanya biasanya di luar sih gitu. Ada sekian gold, sekian macam-macam, silakan nanti browsing profil saya gitu. Satu, saya kalau lomba, kalau pengen menang, ide itu harus berkaitan dengan mati hidup orang gitu. Itu poinnya besar sekali. Yang kedua adalah apa coba? Mass product gitu, bisa digunakan. Yang ketiga punya impact besar. Nah, saya kasih contoh yang mati hidup ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya menang nih di luar ada kali sekian gold gitu ya, 3-4 gold. Saya bikin produk namanya Haji Locator, tracking orang naik haji Mas. Kenapa itu menarik terkait dengan mati hidup? Setiap hari data yang saya dapat itu orang meninggal karena naik haji itu 30 orang meninggal tiap hari gitu. Belum yang kesasar, 2.500-an setiap hari orang tersasar. Nah ini kan problem strong sebetulnya gitu. Jadi saya mohon kalau bisa saudara sekalian yang ikut lomba di sini, supaya kualitasnya bagus, cari problem yang strong gitu. Nah kemudian mulai berikutnya lagi nih, cari solusi yang strong gitu. Nah solusi yang strong nggak cuma sekedar sesuatu ditambah terjadi sesuatu gitu, nggak bisa begitu. Lihat theoretical background-nya, ditambah sesuatu, bisa diukur nggak? Ya, setiap variabel itu bisa diukur nggak lewat IoT-nya misalnya begitu. Ya, jadi sehingga kita lihat ya kasus-kasus yang mengerikan di Saudi, tiba-tiba orang segerombolan dengan sangat besar, ratusan orang itu tiba-tiba tabrakan bareng-bareng, sekian meninggal, itu dampaknya luar biasa itu. Sebetulnya dengan teknologi yang sederhana, tanpa infrastruktur begitu, itu sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Kalau di saat di masa lalu teknologi seperti itu bisa dimanfaatkan. Jadi kata kunci saya yang pertama tadi ya Mas ya, ide tadi harus terkait dengan hal-hal yang strong gitu ya, hidup mati tadi itu ya, memberikan impact dan sebagainya gitu. Ada satu contoh lain buat IoT, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya pernah kerjakan di Australia kebetulan ya, 2003. Kami dapat funding agak lumayan waktu lalu, 432.000, itu 4,5 M lah buat 2 tahun. Apa yang kami kerjakan? Jadi pada saat itu ada di sana itu banyak ini ya, banyaknya IoT ya, siapa tahu di kita ada yang bisa bikin juga seperti ini gitu. Di sana tuh banyak sapi lah, kerbau sapi ya, bukan buffalo nih sapi. Itu beratnya kadang-kadang antara 1,5 ton sampai 1,3/4 ton lah. Beberapa 2 ton.
Kalau Anda seorang farmer gitu, punya 10, mati 1, itu sedihnya luar biasa kan? Ruginya luar biasa gitu, daging 1,5 ton hilang itu artinya. Nah dia nggak ingin itu terjadi gitu. Jadi gimana caranya? Dipanggillah yang namanya dokter hewan, veterinarian gitu. Jadi datanglah dia veterinarian, tiap pagi dia bekerja 1 jam buat cek nih, suhunya baik atau enggak, matanya oke atau enggak, kayak gitulah ya. Nah sudah begitu, kalau dia punya 10, satu dokter ini bekerja 1 jam pagi, 1 jam sore, $300 sehari. Jadi 360 hari, you bisa kalkulit berapa tuh cost-nya gitu. Ya. Nah sekarang begini, kalau dia punya 100 ekor sapi, maka dia harus jaga itu ada 10 orang dokter. Kalau sehari $300 kali setahun kali 10 orang, very big money gitu. Nah sekarang bagaimana teknologi bisa bantu gitu. Jadi sama kita waktu lalu kita buatkan satu sensor, pakai Mika saya waktu lalu dari Berkeley gitu, kita berikan sensor pengukuran suhu, ditelen ke sapinya ya Mas ya. Nah kemudian kita belajar datanya gitu, itu juga nggak gampang. Beberapa kali kita coba masuk perutnya, besok pagi udah di belakangnya lagi. Jadi makin strong problemnya, makin challenge itu makin menarik begitu. Sampai suatu kali kita ketemu ide, oh pakai seperti apa alat buat KB itu loh, pakai plastik gitu, dimasukkan dengan plastik bentuknya T gitu. Kalau udah 3 bulan baterainya mati, kita kasih cairan tertentu, dia tetap sehat dengan cairan itu, tapi tiba-tiba plastiknya bisa belok gitu. Besok paginya bisa kita ganti sensornya. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Datanya kemudian kita lihat ini naik turun, naik turun, naik turun. Nah kita belajar datanya, analisis data Mas. Jadi kalau sapi itu mulai kita lepas keluar dari kandang, sensornya di dalam perutnya, dia jalan nanti itu, jadi IoT ini. Dia jalan, dia makan rumput. Rumputnya masuk ke dalam stomachnya dia, lambungnya dia, suhunya pelan-pelan naik. Habis naik, tiba-tiba dia bilang, udah kenyang nih gitu, cari pohon, dia istirahat di bawah pohon. Dia mengunyah 2 kali, second digits. Waktu dia mengunyah 2 kali, suhunya turun Mas. Ya, begitu suhunya turun, tiba-tiba dia haus. Ya, dia haus, habis dia kunyah, masukkan lagi dalam perut, suhunya naik lagi sedikit, terus dia haus. Jadi naik, turun, naik lagi ya, karena dia habis ditelan yang kedua kali. Minum dia, habis minum dia grojok, turun airnya, suhunya turun. Nah ini penting nih Mas. Kenapa ini penting? Membaca perilaku data seperti itu. Kalau suhunya sapi naik turunnya tadi, sebut saja antara 34 sampai 38 atau 39, apa tuh artinya? Artinya sapinya sehat. Kalau sapinya sehat, nggak perlu dokter. Gitu ya. Nah ini akibatnya apa sih kalau kita punya 100 sapi, dipasang IoT seperti tadi, tadinya kita hiring 10 orang dokter hewan, sekarang 1 aja cukup gitu. Itu hematnya luar biasa gitu. Ya, itu jadi contoh-contoh lah ya, implementasi-implementasi yang nanti saya harapkan kalau boleh di dalam IoT nanti itu dikaitkan ke, silakan cari problem yang strong, cari solusi yang strong, tentu saja dikaitkan dengan BPJS gitu. Nah jadi 2 poin yang baru saya sampaikan ya Mas. Ini kalau boleh BPJS ikut juga melihat ini kenapa sih talenta kita kok cuma sedikit yang jago-jago banget gitu. Ini karena soal knowledge-nya rendah gitu. Jadi sama-sama kita bantu dong biar naik sama-sama gitu supaya nanti talenta digitalnya naiknya tinggi sekali gitu. Karena memang Presiden kan juga bilang ya Mas, tanggal 3 September 2020 bahwa dideklarasikan yang namanya National Digital gitu. Waktu kita bicara National Digital, Presiden bilang ada 5 variabel penting. Yang pertama kali satu data, itu harus tuh ya. Satu data di dalamnya ada SPBE lah, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah dikerjakan oleh grup lain lah. Saya nggak perlu sebut di sini lah. Yang berikutnya lagi adalah SDM, capacity building buat SDM IT ini sangat rendah gitu. Ini sudah bagus, terima kasih sekali. Sudah yang keempat mudah-mudahan bisa lanjut ya Mas ya. Tapi saya kira akan lebih bagus kalau menggandeng dengan satu kata kunci tadi. Nggak cukup dengan seleksi, tapi pembinaan ini penting. Saya ingin kasih satu data Mas. Saya kebetulan di masa masih bekerja di seberang sana itu punya mahasiswa datang dari dari Bosnia ya. Saya dapat mahasiswa Bosnia jago-jago gitu. Terus satu kali saya tanya, Amir namanya, Amir kenapa sih kok begitu ketemu kita udah jago gitu? Apa dia bilang? Di Bosnia itu talenta spotting itu dimulai kelas 5 SD. Oke. Siapa yang terbaik itu kemudian dibikinkan bootcamp-nya. Kemudian dia lomba tiap tahun. Pas SMA udah jadi jagoan itu Mas. Nah ini kalau boleh BPJS juga kalau boleh begitu juga dong gitu. I'm going to support you, I'm happy to support you for free Pak gitu. Buat merah putih gitu ya. Nah jadi nanti begitu dia lepas S1, lepas S2, nah itulah lagi gitu ya. Dia akan jadi leader-leader kita gitu. Di poin terakhir di sini Mas, saya ingin sampaikan begini. Kita ini kan sekarang di tahun 2021 ya. Ya. Kita coba bayangkan di tahun 2032 itu salah satu
time mark-nya Indonesia lah. Di 2032 kita sama-sama tahu tuh Mas, itu tempat di mana apa bilangnya ya, bonus demografi itu puncaknya ada di sana. Jadi bonus betulan apa jadi bom buat Indonesia gitu. Nah ini saatnya kita membina talent itu ya sekarang gitu, talenta digital terutama begitu. Jadi sudah sangat betul yang dikerjakan oleh BPJS, walaupun menurut saya kurang mass product nih. Kalau baru 250 orang dibandingkan dengan 275 ini, ya mudah-mudahan ada yang berimpact luar biasa ya. Yang berikutnya lagi adalah, kalau sebentar, di 2032 itu artinya 11 tahun dari sekarang Mas. Kalau usia mereka rata-rata 30 misalnya, ini mereka nanti ada di usia sekitar 41-an, 42 lah gitu ya. 30 sama 11 kan, 11 tahun yang akan datang gitu. Ada lagi timeline yang berikutnya lagi yang sangat penting juga buat jadi catatan kita. Kapan itu? 2045. Prediksinya kita di Indonesia kan, Indonesia akan nomor 4 ya secara ekonomi di dunia gitu. Ya, kalau kita mau ingin jadi betul-betul nomor 4 sedunia gitu, itu bukan cuma aspek ekonomi kan, IT, infrastruktur, dan sebagainya lah, satu data pribadi lah, dan lain sebagainya harus aman gitu-gitu ya. Nah ini kalau SDM yang nggak kuat bagaimana gitu? Apa sih artinya Mas? Sampai sekarang masih 24 tahun menuju 2045. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda sekalian usia 30-an dari sekarang gitu, atau 25 sampai 30 gitu, ikut sekarang mempersiapkan diri, di tahun 2045 Anda berusia sekitar 54, 55. Apa tuh artinya? You are the leader for Indonesia gitu. Jadi kita sedang mempersiapkan pemimpin kita Mas, buat supaya Indonesia di tahun 2045 itu betul-betul ya, secara ekonomi nomor 4 itu terjaga gitu. Saya kira demikian Mas, mohon maaf kalau kepanjangan. Saya dikasih waktunya pendek sih soalnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Barusan ada 2 yang saya highlight. Yang pertama benar banget, talenta digital, source of knowledge-nya masih kurang lulusan S2 dan S3-nya. Dan poin kedua yang saya catat, ini penting juga buat para peserta. Kalau mau bikin sesuatu, itu harus cari ide yang berkaitan dengan masalah yang kuat, masalah yang strong. Dan selesaikan juga dengan solusi yang strong. Kalau udah seperti itu, kemungkinan menangnya lebih tinggi. Kurang lebih kayak gitu ya, Profesor Teddy ya. Baik, dan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kami ingin memberikan informasi mengenai siapa saja yang bisa bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan Hackathon 2021. Jadi untuk pesertanya ini terbuka untuk umum, siapa aja boleh ikutan kecuali pegawai BPJS Kesehatan. Dan kami juga mengajak para cyber security, para developer, data scientist, praktisi IT, pekerja, mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat umum. Semuanya boleh ikutan tanpa batasan usia, untuk bisa berkompetisi di BPJS Kesehatan Hackathon 2021. Dan untuk jumlah anggotanya, ini tiap peserta bisa mendaftarkan secara individual, secara sendiri aja, atau secara kelompok, secara tim. Jika mendaftarkan secara tim, sebagai tim, ini setiap tim maksimal adalah 3 orang dengan 1 orang sebagai ketua tim, dan jangan lupa syarat khususnya harus punya kartu BPJS dengan status yang aktif. Dan selanjutnya ke Bapak Hartono nih. Pak Hartono, ini di BPJS Kesehatan Hackathon, selain menciptakan solusi, apa sih tantangan dan challenge terberat dari para peserta? Yang kemarin-kemarin ya kan udah 4 kali dilakukan. Biasanya apa sih tantangan dan challenge terberat yang dihadapi oleh para peserta sebelumnya? Ya, baik. Terima kasih. Dalam hackathon tahun ini, kami mengangkat 3 tema sekaligus ya. Seperti tadi saya sampaikan, AI, kemudian cyber security atau pentest, dan IoT. Tentu dari masing-masing kategori ini tantangannya berbeda-beda. Tetapi tantangan terberatnya secara umum saya kira tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Prof. Teddy. Bagaimana menemukan ide yang strong, kemudian memberikan solusi yang strong, tetapi dengan waktu yang sangat terbatas. Seperti itu. Mungkin Pak. Mungkin itu Pak. Ya, mungkin masalahnya challenge terbesar adalah waktu yang terbatas berarti Pak. Waktunya ya, betul Pak. Ya. Baik, dan pada event terdahulu pesertanya itu kan beragam Pak, itu bisa diceritakan nggak sih mereka dari mana aja? Dalam event sebelumnya, pesertanya mulai dari pelajar, ada mahasiswa, developer, praktisi IT, bahkan dari tim-tim IT, kementerian atau lembaga lain di luar BPJS Kesehatan. Ya, jadi karena ini sifatnya umum, terbuka, ya jadi banyak peserta-peserta luar, ya mungkin masih tahap belajar atau memang sudah profesional ikut serta. Harapan kami dalam Hackathon 2021 ini bisa lebih banyak lagi partisipannya. Itu Pak.
Oke, terima kasih Bapak Hartono. Sekali lagi kita mau ngundang buat kalian untuk gabung. Jangan lupa untuk daftar, langsung aja tinggal baca di running text di bawah ini. Linknya ada di www.hackathon2021.bpjs-kesehatan.go.id. Untuk lebih jelasnya ada di running text yang di bawah ini pastinya. Dan kita kembali ke Profesor Teddy nih. Prof, saya mau Ya, nanya siap. pendapat Prof sendiri tentang acara BPJS Kesehatan ini. Kan BPJS Kesehatan Hackathon 2021 mereka udah memberikan kesempatan kepada talent digital untuk memperlihatkan talentnya. Bagaimana pendapat Bapak sendiri nih? Apalagi ini kan talenta-talenta Indonesia semua. Iya. Nah, jadi kata kuncinya pertanyaan kesempatan Mas ya. Jadi kesempatannya seperti bagaimana gitu. Saya tentu saja memandang sangat gembira gitu, mendukung sekali gitu. Walaupun tadi udah saya highlight sedikit, nggak bisa sendirian nih, kalau boleh digandeng ke yang lain gitu. Di Indonesia makin banyak lomba makin bagus, Mas. Nah, sudah gitu yang jadi masalah kemudian lomba ini kalau boleh gitu dari bapak-bapak sekalian nih, boleh nggak gitu ya, kasus-kasus yang udah yang lalu nih dipublish di web yang betul begitu, dan solusi-solusi yang topnya nih dilihatkan gitu. Bapak dan Ibu sekalian, saya pemain lama di namanya lomba di ICM ACPC ya. SCM ACPC gitu. Ini lomba programming di level dunia yang paling besar lah gitu. Kalau level SMA namanya IOI, International Olympic Informatics ya. Ini sangat menarik begitu di sana karena talenta-talenta kita tuh dilatih gitu ya. Kalau di Tokyo itu luar biasa ya, yang bagus-bagus hasilnya. Yang tidak menarik adalah begitu mereka itu juara gold medalis gitu atau enggak pun gitu, ranking 1 sampai ranking 16 itu sudah dipesan sama Singapura gitu misalnya. Ya bagus juga sih NTU, NUS gitu. Nah, kita ke bagian sisanya nih gitu. Nah, kalau di SMSCPC itu dahsyat lagi ya Pak. Itu pertama-tama adalah di masing-masing perguruan tinggi dia lomba, menang begitu. Kemudian nanti ke national level. Di national level nanti masuk ke regional. Ya, di regional nanti siapa yang pemenang, base-nya di regional, juara 1, juara 2 di regional. Jadi kadang-kadang diadu sampai 20 negara gitu. Masuk ke level internasional. Di internasional itu cuma ada 105-an kira-kira. Di masa lalu, yang pemenang-pemenang itu 15 tahun yang lalu itu Amerikaan lah gitu. Tapi 15 tahun terakhir, pemenang itu bergeser. Bergesernya kemana? Kalau nggak ke Cina, ke Rusia. Jadi di kami ini ada kalimat yang bilang begini ya Pak, soal itu, satu adalah mudah, itu harus dibuat ada yang mudah memang itu, supaya dia confident bisa ngerjakan gitu. Datang nggak bisa ngerjakan apa-apa, pulang kan frustasi juga kita Pak ya, anak-anak muda itu gitu. Yang kedua soal itu adalah intermediate problem gitu, intermediate level lah gitu. Bisa diselesaikan tapi mulai butuh effort. Yang berikutnya lagi ini ada sulit ya Pak. Sudah sulit gitu. Masih ada yang keempat nih Pak. Di bahasa kami nih Pak. Di kawan-kawan saya kalau bercanda gitu ya. Apa dia bilang? Soal yang sangat sulit sekali gitu. Dan masih ada level 5 Pak. Soal yang hanya bisa dikerjakan oleh kalau nggak orang Cina, ya orang Rusia begitu. Nah jadi nggak heran Pak, kita 274 juta orang, nah, sayang sekali sampai hari ini belum pernah dapat hadiah Nobel gitu misalnya. Padahal negara kecil seperti di Poland gitu, itu 21-an orang gitu ya Pak ya. Ya memang orang Poland jago-jago Pak gitu. Kalau lihat di lomba begitu kelihatan mereka di level mana gitu. Nah ini kalau boleh sih yang lomba kita ini diarahkan ke sana gitu. Saya ingin sampaikan Pak, efek daripada SCM-SCPC ini menarik ya Pak. Siapa-siapa yang jago itu terbuka datanya. Jadi orang Indonesia beberapa kali yang bagus-bagus tadi, yang 16 terbaik punya kita tuh diambil sama NTU gitu. Sama NTU nanti dia digodok, dicampur dengan mahasiswa dari tempat lain. Satu mahasiswa itu, contohnya ya Pak, saya nggak sebut nama lah gitu, digabung dengan 2 orang teman dari Vietnam. Vietnam ini orang jago-jago ya Pak. Lebih kuat matematiknya dari kita gitu. Nah apa yang terjadi dengan mereka-mereka itu bertiga tiba-tiba di national level menang, regional menang ke World Final. Di World Final dari 10 problem, dia solve kira-kira 5 problem. Anak itu Pak, karena dipublish nggak perlu kemana-mana, diem aja di rumah gitu. Apa yang terjadi? Twitter yang kejar dia, talent spotting. Dan offer letternya itu nggak perlu diuji, nggak siapa-apa. Dia bilang, I see your record, you solving like 5 problems, sekarang I invite you to working with me as the programmer gitu. Dan tahu nggak gajinya itu berapa Pak? 10.000 US dollars a month. Oke. Itu 23 tahun Pak gitu. Sekarang anak itu udah 4 tahunan lah. Sehabis setahun kemudian pindah ke Google gitu. Kebetulan anak-anak yang pernah di lab kami ada beberapa lah. Lebih dari 10 ada di Google dan mereka pada stronger player gitu.
Nah ini Pak, yang seperti gini nih, lagi-lagi saya bilang tadi, pembinaan kata kuncinya gitu, dan nggak bisa sendiri gitu. Jadi saya ingin bilang di sini ada dua ya Pak yang perlu dikolaborasikan gitu, dalam rangka membuka kesempatan supaya lebih luas lagi. Kata kuncinya tadi kan saya ditanya kesempatan. Yang pertama kali adalah di kelembagaan-kelembagaan Kemendikbud, tenaga kerjaan, BPPT barangkali atau LIPI yang akan digabung ke BRIN, Menteri Perindustrian. Nah ini kalau boleh, kita boleh bikin lomba sendiri Pak, tapi di saat yang sama kalau boleh tidak hanya BPJS for BPJS, tapi BPJS for Indonesia gitu. Dan di dalam Indonesia itu ada tadi yang seperti tadi, mereka barangkali punya lomba juga, ya biarkan lomba mereka jalan, lombanya Bapak kalau boleh dilingkan ke sana, dibuat terbuka, tunjukkan bahwa problemnya ini strong sehingga di level dunia pun dia bisa talent spotting ke kita gitu. Ada hal lain lagi Pak, yaitu ada komunitas di Indonesia ya. Saya tadi sampaikan saya ini di komunitas Computational Intelligence Society gitu. Kami baru 3 tahun. Di masa lalu saya pernah buat komunitas yang sama baru setahun itu bubar. Sekarang ini enggak Pak. Kami punya hampir 260-an dokter-dokter gitu, peneliti, bahkan ada profesor-profesor dari luar yang bergabung dan dia orang Indonesia gitu. Nah, di kelompok ini jadi cukup bicara kalau AI gitu, karena ini kan sebetulnya next level of AI ya, computational intelligence itu. Ini banyak sekali mereka-mereka ini ahli di bidang tertentu. Ini ada baiknya kalau mereka ini di-engage gitu. Nah, di dalam itu, kita juga namanya IEEE itu ya Pak ya, itu mengikuti IEEE di dunia gitu. Jadi kalau saya boleh strukturkan sedikit Pak, masing-masing kita itu di setiap disiplin ilmu punya yang namanya BOK, Body of Knowledge gitu. Di bidang ilmu komputer yang saya tekuni ada 18 body of knowledge. Setiap body of knowledge itu ada center of excellence-nya di dunia gitu. Nah, kalau boleh dosen-dosen top kita ini pada masuk ke center of excellence-nya kembali ke kita. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ada komunitas ini tadi, Pak, di mana dia menginduk ke di dunia itu gitu ya, Pak. Termasuk ada satu juga komunitas yang ingin saya sebutkan, namanya IDNNS, Indonesia Neural Network Society. Jadi kalau kita bicara machine learning, extreme machine learning, itu kira-kira grupnya ada di sini. Itu juga sekitar 200-an orang. Dan ini orang-orang bagus-bagus ya Pak. Minimum S2 lah, karena beberapa mereka dosen atau peneliti atau pada researcher dari luar gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari Pak? Jadi kalau kita bicara misalnya artificial intelligence ya, saya bicara itu aja dulu lah karena waktunya pendek gitu. Itu kita bisa lihat Pak, siapa sih yang orang-orang di dunia ini yang paling jago gitu. Tadi ya sudah saya sampaikan ada BOK-nya, body of knowledge di bidang kita, menekuni bidang apanya gitu, supaya jelas nih trinya. Kita nggak sembarangan bikin sesuatu di bawah, nggak tahu jadi apa, nggak ngerti lah pokoknya. Nggak ingin begitu, ini terlihat strukturnya supaya terlihat gitu. Nah, mulai bisa, kalau boleh mulai terlihat kan Pak ya, siapa sih yang jago tertentu gitu. Contoh di bidang saya, misalnya ada yang namanya extreme machine learning gitu. Oh ternyata yang buat namanya namanya Huang Bin misalnya. Nah, kita undang tuh mereka bicara di kelompok kita Pak gitu. Sehingga kita tahu apa yang dia kerjakan, bagaimana dia bisa menemukan ide itu gitu. Berikutnya lagi di bidang saya ada yang namanya SLTM gitu misalnya. Itu yang menemukan Jurgen. Itu dipakai oleh macam-macam lah ya. Itu buat searching supaya cepat, klasifikasi supaya cepat gitu. Kemudian ada SVM, dikembangkan jadi Twin SVM. Siapa sih penemunya? Tanver, orang India. Ya udah, yuk kita ketemu sama mereka gitu. Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, para pengikut lomba gitu, kalau boleh bisa dilihat ya leader-leader di dunia ini top-topnya siapa sih gitu yang paling berkontribusi. Kalau di akademisian gampang sekali Pak. Dia level Indonesia itu kalau dosen punya H-index 10 sampai 20 itu udah top gitu. Tapi kalau di dunia yang tadi saya bilang ya Pak, contoh misalnya orang Korea nih namanya So Young Lee, nanti silahkan dilihat. H-indexnya 130 itu Pak. Hanya berbicara di artificial intelligence. Nah, kalau boleh intip kerjaan dia gitu. Bawa ke lab Anda, bawa ke tempat Anda bekerja, bandingkan yang dia kerjakan, bisa nggak metode dia kita pakai atau kita tambahkan sesuatu. Nah, waktu tambahkan sesuatu, ketika saya kunci terakhir ya Pak, saya dengan tutup dengan kata kunci ini, yaitu inovasi ya Pak. Inovasi itu apa sih gitu? Inovasi kalau buat saya, ada satu buah konsep, ada satu buah tools, di mana nanti ada fungsi-fungsinya tuh Pak, ada fitur-fiturnya gitu. Kalau Anda sudah mendalami fitur-fiturnya, bisa ada ide baru nggak buat menambah fitur baru. Jadi dalam bahasa saya inovasi adalah penambahan fungsi baru gitu. Nah ini silahkan dilombakan gitu. Nah tinggal nanti BPJS pasang posisi ya Pak. Posisinya mau sebagai orang kayak saya nih orang lab atau orang industri. Karena orang industri atau negara diadu dengan kita orang lab, berbicara inovasi itu dua hal yang berbeda. Ya, Anda punya inovasi sebaik apapun, dilempar ke pasar nggak laku, buat orang industri itu bukan inovasi gitu. Ya you test the water, nggak ada yang mau beli, ya udah game over gitu. Ya jadi sebaik apapun inovasi kita kalau nggak laku kejut, nah itu di industri. Industri juga agak unik ya Pak, buat kami orang akademisian, orang lab gitu,
Kalau penambahan fungsi baru tuh nilainya tinggi gitu. Di mereka kadang-kadang penambahan fungsi baru tuh nomor sekian, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Ada pertanyaan di masa lalu ya, inovasi itu apakah termasuk misalnya kalau berubah warna itu masuk inovasi atau enggak gitu. Kalau saya orang lab bilang produk yang sama berubah warna ya bukan inovasi lah. Tapi kalau orang industri, contoh kendaraan gitu ya Pak, tadinya tidak ada warna hitam misalnya. Warnanya putih, abu-abu dan lain sebagainya. Toto dia buat hitam. Toyota gitu. Toto tiba-tiba lakunya tinggi sekali. Nah, buat dia inovasi itu Pak. Karena tiba-tiba speak gitu, tiba-tiba naik secara dramatically gitu ya, apa namanya inovasinya begitu ya. Nah ini di kita ini, jadi maksud saya waktu kita bicara inovasi ya, mau di BPJS mau pakai kacamata yang mana nih, sebagai orang lab atau sebagai orang industri gitu. Kalau industri kata kunci ujungnya profit, kalau negara kata kuncinya profit gitu. Nah jadi itu juga bagian-bagian yang perlu kita lihat. Jadi yang saya sampaikan barusan secara singkat Pak, apa namanya, untuk membuka kesempatan, tolong kolaborasi dengan, jangan bicara BPJS-nya saja gitu, kalau bisa di offer ke Indonesia gitu ya Pak, diskusi dengan beberapa kementerian dan lain sebagainya gitu, problemnya dibuka gitu kalau boleh supaya di level dunia bisa lihat kita seperti apa gitu, dan kemudian ke komunitas-komunitas yang memang menekuni yang betul ya Pak gitu. Saya agak heran sebetulnya dengan pemerintah kita juga lewat BPPT waktu lalu, kami yang merasa bahwa agak di depan sedikit gitu ya Pak, bicara artificial intelligence, waktu bicara policy-policy begitu, saya tanya dengan tim-tim yang bagus-bagus, saya sampai indeks kan itu kawan-kawan ya Pak, indeks tertinggi siapa, 10 orang pertama gitu, itu disentuh pun tidak gitu. Itu bagian yang salah memilih orang buat apa, nggak tahu lah, barangkali saya salah juga gitu ya. Jadi itu ya Pak, yang saya kira ya Pak. Jadi yuk kita siapkan Indonesia buat masa depan lewat sekecil apapun kegiatan kita, mudah-mudahan bisa memberikan impact ke depan. Saya kira demikian Pak moderator, Pak Ditan, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih Profesor Terry. Ini ada pendek sedikit aja nih, Prof. Saya ingin menanyakan tentang perkembangan teknologi ke depannya. Bagaimana sih perkembangan teknologi ke depan yang terkait dengan tata kelola kesehatan atau teknologi kesehatan ke depannya nih, Bu? Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dadakan ini, menarik juga. Saya mau kasih contoh ya Pak, ini langsung pengalaman saya sendiri gitu. Yuk kita belajar dari Australia Pak. Pemerintah Australia itu menarik sekali. Pertama dia lihat komposisi penduduknya gitu. Yang terjadi komposisi penduduk ini kan kesehatan itu bicara servis ke penduduk ya Pak ya. Ternyata penduduk Australia itu sekian persen itu isinya adalah elderly, orang tua. Semakin banyak orang tua, apa yang terjadi akan semakin banyak dia servis ke kesehatannya akan meningkat gitu. Jadi pemerintah waktu lalu memberikan 3 kata kunci kepada semua orang IT yang ada di Australia. Dan dia siapkan budget sangat besar ya waktu lalu. 3 kata kunci yang pertama pada saat itu adalah satu, terorisme. Jadi teknologi bagaimana mendrop terorisme gitu. Yang kedua kali adalah kesehatan. Yang ketiga kali adalah bagaimana supaya orang bisa bekerja produktif. Artinya urusannya kalau produktivitas itu artinya di kantor ya Pak. Kalau di rumah ini bicaranya adalah enjoyment gitu, relaxation. Nah, semakin dia relax di rumah, mudah-mudahan ke kantor makin enjoy. Jadi 3 kata kunci, saya ulangi ya Pak. Terorisme, kesehatan dengan enjoyment atau productivity. Nah, ini diberikan ke mereka. Kemudian dari budget yang besar itu dia pilihlah 100 orang fellow. Kebetulan saya salah satu di antaranya di masa lalu. Nah, 100 orang ini dalam rangka pembinaan kita dimasukkan ke Center of Excellence, Pak. Gitu. Nah, kemudian jadilah saya mampir ke MIT ngeliat mereka bagaimana gitu, datang ke DFKI-nya Jerman, Artificial Intelligence yang punya Jerman, datang ke Inggris, ke Cambridge kayak begitulah. Begitu pulang orang yang kayak saya ini tentu saya terganggu pikirannya kan Pak. Si A, si B, si C bikin seperti gitu, saya bikin apa ya gitu. Nah ini kan itu level dari konstruksinya. Jadi kembali ke tadi Pak, melihat tren ke depan kita nggak bisa lihat dengan kacamata kuda kita saja gitu. Kita harus lihat di seberang itu orang berbuat seperti apa. Nah sekarang implementation level Pak. Di Australia itu karena banyak yang elderly supaya dia reduce datang ke rumah sakit gitu, maka dikembangkan teknologi-teknologi Pak. Buat contoh, buat ibu-ibu disiapkan bra itu BH gitu ya Pak, dipasang sensor gitu. Ya ini kami buat diantaranya gitu di masa lalu. Jadi dia memberikan detak jantung, Pak. Kalau dari BH-nya dia menempel ke wall, dari wall langsung lewat fiber optik langsung dikirim ke database kesehatan mereka. Kalau kondisinya normal, elderly itu ya sudah kita biarkan saja gitu. Tapi kalau tiba-tiba detak jantung agak berubah atau tiba-tiba malah berhenti, mulai ini ada sesuatu. Kalau berhenti betul nggak dia meninggal misalnya? Ada cara pengecekan tertentu. Kalau meninggal bukan prioritas. Artinya nggak segera harus kita datang dalam 10 menit gitu. Tapi kalau dia detak jantungnya luar biasa, Pak, this is the time
orang kesehatan buat datang, termasuk kawan-kawan dari BPJS dan sebagainya. Ini teknologi seperti gini perlu dikembangkan. Berikutnya lagi mereka mengembangkan yang namanya POI, Point of Interest gitu. Jadi kalau kita sakit, Pak, nggak perlu datang ke rumah sakit, karena rumah sakit nggak dikembangkan itu, Pak. Yang dikembangkan teknologinya. Jadi Anda cukup ngaca di depan kaca gitu, ada POI, diskusi sama dokter. Di mana servis itu database-nya terintegrasi lewat satu data, kalau suatu kali kita bisa jadi nih ya, Pak. Nanti dokternya bisa ganti-ganti, tapi record kita ada di sana gitu. Jadi servis di saat itu kita sedang sakit, nggak perlu antri, nggak perlu apa-apa, segera diservis balik. Itu dengan cara, ini dokter siapa yang paling available, atau grup riset di kedokteran mana yang available di saat itu gitu. Jadi servis segera bisa diberikan. Yang tadinya misalnya satu hari itu dokter cuma bisa servis misalnya 20-30 orang gitu, yang kali ini biasa hari bisa 100-an orang gitu, Pak. Karena bisa dilakukan beberapa parallel processing dan kemudian knowledge ya, Pak. Knowledge manajemennya dikembangkan begitu. Ini saya kira ke depan arahnya mestinya begitu gitu. Jadi otomatisasi dan pakai AI itu saya kira kata kunci di sana gitu. Tentu saja ini data harus di-secure betul, jangan sampai ya begitu ya. Karena begitu bocor banyak hal, Pak gitu. Jadi pandangan, jadi bukan cuma kita sendiri nih Pak, sebagai institusi, tapi se-Indonesia kemana-mana gitu. Ini juga penyakitnya jadi dua kalau saya lihat. Satu, individu nih jadi juga menjadi khawatir dia gitu. Karena Anda bayangkan kalau data pribadi saya bocor gitu, sampai sedetil tertentu, orang bisa lihat akun saya, bisa replace password saya, dan sebagainya. Kita udah lihat ke sana lagi. Tapi saya ingin bahas ke bagian ini gitu. Ini hanya sentuhan saja, jadi supaya ini bisa lebih terjaga. Jadi begitu Pak, kembali ke tadi, kalau dari 3 aspek tadi, ke depan kira-kira ya harus dilihat profil-profilnya kita, kemudian mulai dari contoh-contoh yang saya sampaikan, barangkali bisa dikembangkan. POI atau membuat teknologi-teknologi baru lah untuk yang bisa dikembangkan ya. Utang dan lain sebagainya, dipasang BH, dipasang sensor, dan silakan idenya dikembangkan kemana-mana gitu ya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak Ditan, mohon maaf kalau kurang pas. Terima kasih Profesor. Tadi itu udah ada beberapa clue tuh, apa yang dilakukan di negara tetangga, mungkin juga bisa kalian karyakan di hackathon ini. Tadi yang bisa saya tangkap adalah kalau untuk melihat perkembangan teknologi, jangan lupa harus sering belajar ke negara lain. Dan barusan Profesor tadi udah kasih beberapa bocoran yang mungkin bisa diaplikasikan di hackathon ini ya. Baik, dan sekarang ke Bapak Hartono. Pak Hartono, saya mau ngomongin mengenai event sebelumnya nih. Apakah sudah ada inovasi-inovasi dari pemenang event sebelumnya yang sudah diaplikasikan ke program JKN KIS, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Ditan. Untuk hackathon yang sebelumnya, jadi cukup banyak inovasi-inovasi yang kita tampung dan kita terima, dan bahkan ada beberapa yang sudah kita implementasikan, Pak ya. Mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Doni di awal ya, aplikasi mobile JKN Paskes ini juga awalnya merupakan ide atau inovasi dari salah satu peserta hackathon, dan ini sudah kita kembangkan. Nah, untuk hackathon tahun 2021 ini tentunya kita harapkan lebih banyak inovasi lagi yang masuk, karena di sini kita membuka 3 kategori sekaligus Pak ya. Di harapannya dari 3 kategori ini banyak hal-hal yang bisa kita tampung dan bisa kita kembangkan nantinya. Dan mungkin di awal tadi juga sudah disampaikan, hadiahnya cukup menarik dan sangat terbuka peluang untuk bisa berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam mengembangkannya. Kemudian kami juga akan menindaklanjuti masukan dari Pak Prof tadi, di mana dari hackathon ini tidak hanya berhenti pada sampai juara, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kami juga bisa merancang bagaimana bentuknya nanti agar para talent-talent yang ikut dalam kegiatan ini bisa dilakukan pembinaan secara berkelanjutan. Begitu. Mungkin itu Pak Ditan. Baik. Terima kasih Bapak Hartono untuk jawabannya, dan sekali lagi buat para peserta, ini saya punya informasi spesial lagi nih. Berikut ada info untuk para peserta mengenai persyaratan khusus untuk mengikuti BPJS Kesehatan Hackathon 2021. Seluruh peserta yang mendaftar, baik untuk ketua tim maupun anggota, harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dengan menginputkan nomor kartu JKN KIS yang akan dilakukan validasi oleh sistem. Jika status tidak aktif atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka tidak dapat melanjutkan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan Hackathon 2021. Untuk ide, inovasi, proyek maupun rekomendasi yang diajukan oleh peserta dalam mengikuti BPJS Kesehatan Hackathon 2021, ini sepenuhnya akan menjadi hak milik BPJS Kesehatan.
Bagi peserta yang mengikuti kompetisi, baik yang lolos sebagai pemenang maupun belum menjadi pemenang, maka yang terpilih ini berpotensi untuk menjalankan kerjasama dalam mengembangkan bersama tim BPJS Kesehatan. Ini seperti yang tadi di awal banget saya bahas dengan Bapak Doni nih. Sekarang saya mau balik lagi ke Pak Doni. Pak Doni, ini apakah dari tahun ke tahun acara ini sudah terbukti Pak bisa membantu para peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan sendiri Pak? Oh iya, baik Mas Ditan. Jelas Mas Ditan, tadi saya sampaikan satu contoh ya yang disebut dengan Mobile JKN Vaskes. Jadi salah satu fitur di dalam Mobile JKN Vaskes itu adalah fitur teleconsulting, di mana nanti peserta kita bisa berhubungan kontak dengan dokter pelayanan primernya. Dan ini jelas sangat membantu, terutama dalam menghadapi situasi pandemik seperti ini ya, memang sangat rentan berisiko kalau pesertanya bertemu langsung. Dan saya juga tadi sangat berterima kasih banyak dengan Prof. Teddy. Tadi banyak sekali masukan yang menurut saya itu sangat komprehensif ya. Mulai daripada bagaimana kita bisa nanti mempertajam proses penyelenggaraannya, kemudian juga bagaimana nanti assessment kami terhadap ini, apakah kami bersikap sebagai industri atau ini. Tadi menarik sekali tadi. Jadi insya Allah Prof, mudah-mudahan nanti masukan-masukan tadi bisa menjadi Prof, bahan perbaikan kami ke depan. Dan betul Prof, memang kami sangat menyadari bahwa memang sebagaimana penyelenggara jaminan sosial lain, tantangan yang kami hadapi ini mungkin nggak jauh beda dengan yang dihadapi Australia atau Prof ya. Jadi kita juga menghadapi apa yang disebut dengan transisi epidemiologi, perubahan pola penyakit dari kronis menjadi infeksi menjadi kronis, transisi demografi yang orang peserta kita tuh sekarang itu hampir 50%, 40% sekian persen itu memang orang-orang yang masuk kategori lanjut lah Prof. Jadi memang ini juga tantangan nanti bagaimana juga kita nanti bisa memberdayakan caregiver-nya, orang-orang di sampingnya supaya nanti juga bisa. Jadi sebenarnya sasarannya nanti bukan hanya pesertanya tapi juga caregiver-nya. Ini menarik Prof. Jadi saya tadi terus terang banyak sekali mendapatkan pencerahan lah dari apa yang Prof sampaikan. Dan insya Allah nanti bisa kita ini wujudkan Prof kerjasamanya lagi. Sementara itu Mas Itan, intinya kami sangat banyak mendapat manfaat dari kegiatan hackathon ini. Baik. Dan boleh nih Pak Doni berikan pesan-pesan dong untuk calon peserta, kenapa mereka harus ikutan acara hackathon 2021 ini? Oh ya, baik. Jadi intinya tadi karena memang hackathon ini kan pada basicnya ya ini kompetisi ya, kompetisi. Maka tentunya kami mengharapkan nanti teman-teman itu bisa betul-betul menelurkan ide. Tadi seperti kata Prof. Teddy, ide yang rasionalnya kuat, yang memang betul-betul memiliki dampak yang signifikan lah ya. Pada tentunya, yang intinya kan gini, penyelenggaraan jaminan sosial ini prinsipnya harus dilaksanakan secara, kata kuncinya menurut undang-undang itu 40 itu 2004 itu satu, efisien yang pertama dan kedua efektif. Nah, itu kata kunci yang menurut saya nanti bisa menjadi clue bagi teman-teman nanti bagaimana untuk mencari rasional yang kuat supaya menciptakan program ini yang lebih efisien. Jadi karena ini kompetisi, maka tentunya yang pertama kita bersama-sama mungkin tetap menjunjung sikap fairness ya, fair ya, artinya ya harus betul-betul inilah ya menjunjung tinggi itu. Yang kedua tentunya jangan lupa juga kompetisi harus jalan, persaingan tetap dilakukan supaya ini lebih bergairah gitu ya. Saya rasa itu aja dari saya, Mas Titan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Doni. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Hartono nih. Pak, untuk kedepannya apa saja sih perkembangan yang sedang dikembangkan oleh BPJS untuk mempermudah masyarakat menggunakan BPJS? Ya, baik Pak Ditan. Saya kira sangat banyak ya inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Tidak hanya untuk peserta, tetapi juga untuk pemerintah, stakeholder lain ya. Kalau untuk stakeholder pemerintahan, tentunya kami saat ini sudah punya big data yang bisa kami kembangkan untuk bisa dimanfaatkan oleh stakeholder, baik itu kementerian, lembaga, maupun instansi lainnya. Hal ini sangat membantu untuk pengambilan keputusan tentunya. Kemudian yang berhubungan langsung dengan peserta, kira banyak juga yang telah kami kembangkan, terutama di masa pandemi ini, ada beberapa channel atau aplikasi yang kami kembangkan sehingga pelayanan kepada peserta itu tanpa tatap muka seperti itu ya. Jadi pelayanan cukup dari rumah. Nah, demikian juga dengan dokter misalnya, kami juga sudah kembangkan telekonsultasi sehingga peserta-peserta di Vaskes itu bisa konsultasi langsung dengan dokternya. Nah,
Yang lain mungkin ada pengembangan pemanfaatan sidik jari, kemudian face recognition ini yang sedang kami kembangkan juga. Kemudian ada antrian online yang ini telah terintegrasi Pak, mulai dari paskes tingkat pertama sampai dengan paskes tingkat rujukan ini sudah terintegrasi. Jadi ini bisa memudahkan pelayanan peserta. Dan satu lagi mungkin yang lagi trending Pak ya, sekarang lagi gencar-gencarnya vaksinasi. Nah ini sistem yang digunakan oleh pemerintah juga menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan, namanya Piker Vaksinasi Pak ya. Jadi vaksinasi di mana-mana pun di Indonesia ini itu menggunakan aplikasi itu. Jadi kami selain membantu memberikan kemudahan kepada peserta, kami juga turut membantu pemerintah dalam menjalankan programnya. Mungkin itu Pak Ditan. Baik, terima kasih Bapak Hartono untuk informasinya, dan sekali lagi saya ingin mengundang atau menghimbau untuk kalian para talenta digital di luar sana dan juga masyarakat umum, segera uji kemampuan kalian di BPJS Hackathon 2021 yang sudah dibuka pendaftarannya mulai kemarin, hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021, di halaman www.hackathon2021.bpjs-kesehatan.com. Sebentar, saya ulangi, di halaman hackathon 2021.bpjs-kesehatan.go.id. Masih ada waktu sampai dengan awal bulan September dan tersedia dalam 3 kategori juga, ada pen test, artificial intelligence, dan IoT atau Internet of Things. Dan total hadiah ada 240 juta rupiah untuk kalian perebutkan. Kalau begitu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak untuk waktunya. Terima kasih banyak Bapak Doni Hendrawan selaku Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Hartono Purba selaku Asisten Deputi Bidang Penanganan Keluhan Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Masih banyak Pak, dan tidak ketinggalan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Insinyur Teddy Mantoro selaku Ketua Computational Intelligence Society. Mas Ditan, your voice gone.